Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Baiklah, kita belajar kembali. Semangati dirimu dengan pikiran yang positif, kemudian tetap tekun ya dalam melakukan segala aktivitas, termasuk di dalamnya adalah belajar. Gimana nak kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, masih tetap dengan buku tema 4 ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Bahri dan Bu Ira telah menyampaikan materi sampai dengan pembelajaran 6. Kemudian di hari berikutnya Bu Ira berikan soal secara manual ya, melalui Word yang dikirimkan ke WhatsApp. Sudah dikerjakan? Ya, semoga dapat nilai yang memuaskan. Nah, untuk hari ini masih kaitannya dengan tema 4. Hanya di dalam pokok video ini, pembelajaran ini, Ibu akan mengulas kembali tentang apa saja materi-materi esensial, materi utama, materi yang memang biasanya akan kalian jumpai di dalam beberapa soal. Mudah-mudahan ya. Nah, guna fungsinya untuk menambah dan mengembangkan ilmu yang telah kamu dapatkan, ditingkatkan kembali. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Wira pimpin ya doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Doa sebelum belajar, doa kedua orang tua, surah Al-Fatihah jangan dilupakan. Beberapa waktu yang lalu Ibu memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang pembelajaran di tema 4. Ibu kelompokkan mulai dari pelajaran-pelajarannya. Nah, hal tersebut salah satu inti dari tema 4. Bagaimana di tema 4 kalian diminta ya untuk memperkenalkan, kemudian untuk memahami dan nantinya mengaplikasikan di dalam soal-soal berkaitan tentang topik permasalahan. Makanya kemarin evaluasinya topik permasalahan adalah hal-hal pokok yang dibahas di dalam suatu bacaan. Jadi menyebar, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kemudian selain itu di dalam tema 4 bahasa Indonesia itu dibuat beberapa pernyataan. Mana kalimat umum, mana kalimat khusus, kata umum, kata khusus, kemudian mana deret penjelas, lalu ada pendapat, saran, dan kesimpulan. Nah, berkaitan dengan kalimat umum, di mana kalimat umum ini mengandung kata umum. Contoh, transportasi itu merupakan kata umum, di mana transportasi ini nanti di teks berikutnya, di kalimat berikutnya dijelaskan transportasi berkaitan dengan apa? Apakah transportasi udara, transportasi darat, atau transportasi laut. Nah, dijelaskan lagi nanti di deret penjelas di paragraf ketiga mungkin tentang transportasi udara itu macamnya apa saja. Kemudian transportasi darat macamnya apa saja. Itu merupakan deret penjelas. Misalkan kata umumnya transportasi, kata khususnya transportasi udara, darat, dan laut. Kalimat khususnya, lebih dikhususkan lagi, pesawat merupakan transportasi udara. Itu merupakan kalimat khusus dan disertai dengan penjelasan. Lalu terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Pembaca, kamu siswa, membaca seksama dari awal sampai dengan akhir, lalu tentukan apa yang menjadi hal yang akan diutarakan oleh si penulis. Kemudian nanti biasanya ada
penawaran, kalimat ajakan atau saran yang diberikan oleh si pembuat cerita agar kita yang membacanya bisa mengikuti apabila saran tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita. Misalkan gemarlah kamu membaca karena membaca adalah membuka jendela dunia. Artinya dengan kamu membaca kamu bisa mengetahui segala macam informasi tanpa harus kamu ada di tempat tersebut. Itu salah satu saran ya. Jadi nanti apabila kamu menemukan teks lalu kamu diminta untuk menentukan topik, ide, kemudian kata umum, kata khusus, deret penjelas, insya Allah kalian sudah bisa ya mengetahuinya. Lalu Ibu teruskan kembali evaluasinya berkaitan dengan pembelajaran PKN, di mana di tema 4 ini kalian diminta untuk satu, bertoleransi, menghargai antara orang lain, orang satu dengan yang lainnya, menghargai antara suku bangsa, dan lebih luas lagi konteksnya menghargai warga negara satu dengan warga negara yang lain karena adanya globalisasi. Selain itu, di dalam kegiatan globalisasi pastinya akan adanya yang namanya perubahan. Salah satunya adalah perubahan apa yang kita sukai ya. Biasanya berkaitan dengan benda. Kamu melihat beberapa benda dari luar negeri sehingga kamu menyukainya. Tapi boleh asalkan dalam batas minimal. Lebih baiknya siswa mencintai produk dalam negeri karena dengan mencintai produk dalam negeri artinya kamu menghargai kreativitas produsen dalam negeri, yaitu orang suku ataupun saudara-saudara kita satu kebangsaan ya. Bisa jadi nanti ketika kamu punya kesempatan menjadi seseorang yang kreativitas tinggi, lalu kamu bisa menuangkan kreativitas itu untuk ide, benda dan sebagainya, insya Allah kreativitas kamu akan digunakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu. Maka di PKN diajarkan bagaimana kamu bertoleransi, bagaimana kamu menghargai apa yang menjadi harta kita, yaitu adalah buatan dalam negeri, lebih khususnya banyak selain itu ya, selain buatan dalam negeri. Kemudian selain itu di PKN ditekankan bahwa kita harus bisa menjaga diri, mengendalikan diri dengan cara, jadi globalisasi itu membuat hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya terlihat tidak ada jarak. Artinya segala hal yang ada di negara tersebut ataupun negara kita bisa dilihat, bisa kita kenali, bisa kita pelajari ya. Apabila hal tersebut berdampak positif, contoh pertukaran pelajar, lalu kerjasama di bidang industri, ekonomi, itu sah-sah saja ya. Itu membawa dampak yang baik bagi kehidupan kita. Yang perlu diwaspadai adalah dampak buruknya, karena setiap ada hubungan kerjasama pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Coba kita cek apa saja dampak negatifnya. Salah satunya di bidang teknologi, macam-macam informasi tanpa tersaring ada semua di YouTube ya, di Twitter, kemudian di yang lain-lain ya. Akhirnya tidak ada rem bagi kita. Kemudian selain itu adalah budaya ya dari luar yang luar biasa ya, budaya hedonisme ya, chauvinisme, kemudian budaya westernisasi, bukan biswesni ya, westernisasi budaya kebarat-baratan. Nah, ini menyebabkan pergeseran nilai, pergeseran moral, pergeseran mental, akhlak bagi kita ya. Jadinya kalian lebih menikmati, lebih
menyukai budaya-budaya dari bangsa lain. Nah, di PKN ini kamu diajarkan bagaimana mengendalikan globalisasi. Kan ada ya, kalau ibu tidak salah ada di beberapa pembelajaran 4 kalau nggak salah ya, di pembelajaran 4 di subtema 2, apa yang menjadi alat ukur agar kita bisa menyesuaikan diri di dalam era globalisasi. Ada alat ukurnya, yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila, yang dimana 5 sila ini adalah wujud kepribadian bangsa Indonesia, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan lain-lain. Nah, ketika kamu masuk ke dalam ranah globalisasi, ada di dalamnya, kita sudah ada. Kita wajib melihat tindakan kita, perilaku kita, ucapan kita, apakah sudah sesuai dengan Pancasila. Jika tidak sesuai, maka tinggalkan. Misalkan ada beberapa negara yang tidak kenal Tuhan ya, atau disebutnya dengan komunis. Apakah kalian harus contoh tidak kenal Tuhan? Tidak ya, karena negara kita di sila pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Itu tinggalkan contoh-contoh seperti itu ya. Jadi evaluasi untuk pembelajaran hari ini, nanti yang mata pelajaran yang lain Ibu akan ulas kembali di pertemuan berikutnya untuk penguatan agar kalian mampu ya, agar kalian mampu meningkatkan kemampuan adalah satu, di rumah carilah teks cerita ya, carilah teks cerita tentang nih, boleh satu teknologi, dua pencemaran lingkungan. Kamu cari teksnya, boleh ditulis, boleh di print out terus ditempel di buku tulis temanya, atau boleh kamu imajinasi sendiri tentang pencemaran lingkungan dan tentang teknologi. Silahkan ya Bu, boleh nggak dua-duanya? Satu aja, jangan banyak-banyak, nanti pusing. Satu aja. Misalkan ambil tema pencemaran lingkungan. Nah, setelah kamu cari teksnya, kamu tulis. Bu, kalau aku udah print out, tulis lagi nggak? Nggak usah, print out, tempel di buku tulisnya. Tapi yang penting adalah cari informasi tentang topik permasalahannya. Ya, cari informasi tentang topik permasalahannya. Kemudian cari kalimat umum, kata umum, maaf, jangan kalimat, kata umum dan kata khususnya. Tuh, 2 bahasa Indonesia. Kemudian PKN ya, diulas kembali. Apa fungsi Pancasila di era globalisasi? Apa fungsi Pancasila di era globalisasi? Sehingga menguatkan diri kamu untuk belajar ya, lebih mengembangkan diri. Jangan lupa tetap membaca ya, tetap di dalam, walaupun kamu masih di rumah, justru kamu memanfaat waktu semaksimal mungkin dengan keluargamu ya, berinteraksi, berkomunikasilah dengan orang tuamu, lalu perbanyaklah beribadah ya, perbanyaklah beribadah. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan doakan saja agar kita bisa bertatap muka di kelas ya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu pada hari ini Ibu cukupkan dulu evaluasinya. Mudah-mudahan kita sama-sama saling menjaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Titip salam buat orang tuamu. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.